Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini Ibu akan membahas soal latihan materi rumus-rumus trigonometri, khususnya untuk latihan 6 dan 7. Oke, kita mulai dari latihan 6 dulu. Jadi di sini ada soal bentuk cos 3x min sin 6x min cos 9x per sin 9x min cos 6x min sin 3x itu akan ekivalen dengan apa? Oke, ini materinya tentang rumus jumlah dan selisih sudut ya. Jadi di sini soalnya kita buat yang atas cos dengan cos dulu, yang bawah sin dengan sin dulu. Jadi kalau misalnya kita rapihkan soalnya, jadinya cos 3x, kemudian min cos 9x, min sin 6x, per yang bawahnya menjadi sin 9x, min sin 3x, kemudian min cos 6x. Jadi posisinya aja yang kita ubah ya. Nah dari sini ini yang cos min cos dengan yang sin min sin kan ada rumusnya ya. Cos min cos rumusnya ingat kan ya, min 2 sin setengah 3x tambah 9x kali sin setengah 3x kurang 9x. Ini yang min sin 6x nya tetap ya. Oke. Kemudian yang bawah sin min sin itu rumusnya 2 kosin ya. Jadi 2 cos setengah 9x plus 3x kali sin setengah 9x kurang 3x. Ini tinggal dicek rumusnya aja. Ini tetap min cos 6x. Nah, yang atas ini kan jadinya kalau kita rapihkan ya, ini min 2 sin, ini 12 bagi 2 kan 6x nih. Yang ini min 6 bagi 2, berarti min 3x. Oke, ini masih satu kesatuan. Min sin 6x nya tetap, yang belakang ini, per yang ini jadinya 2 cos 6x ya, dibagi 2 kan. Ini jadinya sin 3x. Ini juga satu kesatuan, min cos 6x. Nah, ternyata ini kan sin 6x dengan sin 6x kan sama. Jadi kita faktorkan. Jadinya sin 6x nya difaktorkan. Jadi ini min 2 dengan min sin 3x nya jadi plus ya. Jadi langsung aja 2 sin 3x min 1. Karena kan ini kalau sin 6x kali min 1 tetap min sin lagi ya. Per yang atas juga sama, yang bawah juga sama, itu yang difaktorkan cos 6x nya jadinya 2 sin 3x min 1. Oke, ini atas sama bawah sama ya, jadi bisa kita coret. Berarti tinggal sin per cos itu kan tan, jadi jawabannya itu adalah tan 6x, bukan tan x ya. Jadi kalau ini 6x jadinya 6x lagi, jadi jawabannya itu yang E ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk nomor 9, ini sama ya, masih mencari bentuk sederhananya. Tinggal kita ganti ke rumus jumlah dan selisih sinus kosinus ya. Oke, jadi kita langsung aja ya. Ini cos 2x min cos 2y per sin 2x tambah sin 2y. Oke, kita langsung pakai rumus cos min cos kan rumusnya tadi min 2 sin sin ya. Jadi min 2 sin setengah 2x tambah 2y dikali sin setengah 2x kurang 2y. Yang bawah sin tambah sin jadinya 2 sin cos 2 sin setengah 2x tambah 2y kali cos setengah 2x kurang 2y. Tinggal kita rapihin ya, ini 2 sama 2 ini bisa kita coret. Ini jadinya min sin, ini kan sama aja setengah kali 2x, setengah kali 2y ya, jadinya x tambah y, kali sin, ini x min y aja, per, yang bawah juga sama, sin x tambah y,
kali cos X min Y. Nah, ini kan sama nih, bisa kita coret. Terus ini masih bentuknya sin per cos ya, berarti jadinya tan ya. Cuman jangan lupa ada negatif di sini, jadinya min tan X min Y. Jawabannya berarti yang B ya. Oke, paham ya sampai sini ya. Lanjut nomor 10, ini masih sama juga, cari bentuk yang ekivalen. Oke, tapi karena bentuknya masih pecahan dengan penyebutnya beda, jadi kita harus samakan dulu penyebutnya ya. Jadi ini kita langsung aja samakan penyebutnya. Ini kan cos A min sin A, ini cos A plus sin A. Jadi penyebutnya itu ibaratnya kayak A plus B dikali A min B ya. Ingat-ingat lagi ya, kalau ada A plus B dikali A min B, itu jadinya A kuadrat min B kuadrat. Jadi ini penyebutnya sama aja cos kuadrat A min sin kuadrat A. Oke, ini tinggal dikali silangkan ya, karena ini beda semua. Jadi yang ini jadinya cos A tambah sin A kuadrat. Yang ini jadinya cos A min sin A kuadrat. Oke, ini tinggal kita jabarin ya. Jadinya ini cos kuadrat A tambah 2 cos A sin A tambah sin kuadrat A. Ini juga sama ya, min cos kuadrat A min 2 cos A sin A. Kemudian tambah sin kuadrat A. Per. Nah, yang bawah ini ingat ya, cos kuadrat A min sin kuadrat A itu bisa kita ganti jadi cos 2A. Oke, cos kuadrat A sama sin kuadrat A kan jadinya 1 nih. Ini tinggal tulis lagi. Oke, ini juga sama ya, cos kuadrat A sama sin kuadrat A kan jadinya 1. Jadi min 1 min 2 cos A sin A. Oke, ini satunya kan ternyata jadi habis nih, 1 kurang 1. Ini min sama min kan jadinya plus ya. Jadinya dijumlahin. Jadi kalau misalnya kita tulis 4 cos A sin A jadinya. Karena jadinya penjumlahan ya. Oke, ini kan bentuknya belum ada yang sama nih. Nah, ingat nih yang cos A sin A itu kalau misalnya kita pecah, jadi 2 kali 2 sin A cos A kan sama aja. Ingat ya, rumus 2 sin A cos A itu adalah sin 2A. Jadi yang ini 2 kali sin 2A per cos 2A. Nah, sin per cos yang ini bisa kita ubah jadi tan 2A. Jadi jawabannya itu adalah 2 tan 2A. Yang E ya berarti ya. Oke, kita lanjut. Di sini mencari bentuk lain dari min 2 cos 5A dikali cos 7A. Ini soal yang rumus perkalian ya. Jadi ini cos rumusnya itu adalah cos tambah cos ya, kalau cos kali cos. Oke, jadi kita ubah dulu di sini. Ini minnya kita keluarin biar nggak bingung. 2 cos 5A cos 7A. Ingat ya, cinta-cinta jadinya cinta-cinta juga. Oke. Berarti di sini ini jadi min, masih ada minnya ya. Ini rumusnya langsung berubah ya, diingetin lagi rumus yang C itu berarti jadi cos 5A tambah 7A ditambah cos 5A min 7A. Oke, jadinya min dalam kurung cos 12A tambah cos min 2A. Nah, diingat-ingat ya, cos min itu kan tetap jadi positif. Jadi ini tetap positif cos 2A. Nah, ini baru kita kali min nih dari yang soalnya. Jadi min cos 12A min cos 2A. Hati-hati ya, kalau minnya di depan mah tetap min, kecuali kalau minnya ada di sudut cosnya baru jadi positif. Jadi jawabannya itu yang E ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini soal yang terakhir untuk latihan 6 itu masih bentuknya perkalian. Jadi kita buat 4-nya itu jadi 2 kali 2. Oke, ini tetap ya.
Kita buat jadi kayak gini. Nah, ini 2 sin cos itu kan rumusnya yang sangat cinta, jadi sayang tambah sayang ya. Jadi ini sama aja sin. Ini tinggal kita jumlahin. 1/4 pi tambah X ditambah 1/4 pi kurang X. Ditambah sin lagi, tapi dikurang sekarang. 1/4 pi tambah X dikurang 1/4 pi. Nah, ini sama ibu langsung ganti plus ya. Plus X. Biar langsung, kan kalau min ketemu min jadinya plus ya. Oke. Kemudian tinggal kita rapihkan. Ini jadinya sin 1/4 sama 1/4 jadinya setengah ya. Setengah pi, ini X-nya habis. Kemudian yang belakangnya sin 1/4 kurangi 1/4 pi, ini habis. X sama X dia 2X. Oke, setengah pi kan berarti sama aja 90 derajat. 90 derajat kan jawabannya itu 1 ya. 2 sin, 1 ditambah sin 2X ya jadinya ya. Oke, ini tinggal kita kali-kalikan lagi, berarti ini jadi 2 kali 1 kan 2, kemudian 2 kali ini jadinya 2 sin 2X, jadi jawabannya itu yang A ya. Oke, ini untuk latihan 6, semoga paham ya. Materinya itu tentang rumus perkalian dan rumus jumlah selisih sinus kosinus. Oke, kita masuk ke latihan yang ke-7. Untuk latihan yang ke-7, ini mencari himpunan penyelesaian, tapi masih terkait rumus-rumus trigonometri juga ya. Oke, kita bahas satu persatu. Di sini ada 2 sin kuadrat X ditambah 3 cos X sama dengan 0. Ini sebenarnya materi bab 1 ya. Jadi yang sin kuadrat X-nya itu kita ingat-ingat, kita ganti menjadi 1 min cos kuadrat X. Ingat identitas ya. Jadi soalnya yang tadinya 2 sin kuadrat X ditambah 3 cos X sama dengan 0, ini kita ubah jadi 1 min cos kuadrat X ditambah 3 cos X. Oke, ini kita kali-kalikan. Seperti ini. Nah, kita tinggal misalkan ya. Misal cos X-nya itu sama dengan P. Oke, jadinya kan ini 2 min 2P kuadrat ditambah 3P. Tinggal kita rapihkan, kita kali min deh ya, biar positif. Jadi ibu tulisnya 2P kuadrat dulu, kemudian 3P-nya jadi min 3P, 2 yang depan ini jadi min 2. Biar rapih ya posisinya ya. Terus kita faktorkan. Ini 2 sama 1. Ini kalau bingung bebas ya cara faktorinnya mau gimana. Kan ada beberapa cara tuh. Nah, ini berarti P-nya min setengah sama P-nya 2. Nah, karena ini P-nya itu adalah cos X, jadi yang P sama dengan 2 itu tidak memenuhi ya. Nggak ada yang cos jawabannya itu 2. Berarti kita ambil yang min setengah, cari cos berapa sih yang jawabannya min setengah. Ini langsung aja pakai kuadran ya, itu kuadran 2 sama kuadran 3. Untuk kuadran 2 itu yang jawabannya setengah. Pokoknya kan cos setengah itu 60 ya, berarti ini tinggal 180 kurang 60. Berarti ini 120. Nih HP-nya ya. Nah, kalau yang ini caranya 180 ditambah 60 ya. Jadi 240. Jadi HP-nya itu 120 dan 240 ya. Itu yang C ya. Oke, paham ya sampai sini ya. Kita lanjutkan lagi. Untuk soal yang berikutnya, di sini ada bentuk cos dikurang cos. Oke, berarti terus kita lihat ini dalamnya itu sama ya, A plus B, A min B. Berarti kita ingat rumus yang ini. Kalau misalnya kita punya rumus min 2 sin A sin B, itu jadinya cos A plus B dikurang cos A min B ya. Oke, jadi ini sama aja kayak dibalik gitu ya. Jadi dari sini ke sini sama aja ya. Oke, sekarang kita bagi 2 dulu nih si soalnya. Kita bagi 2, ini jadinya cos X ditambah 1/6 pi
dikurang cos X min 1/6 pi sama dengan akar 2/2 ya. Oke, karena kita bagi 2 semua. Nah, ini kan ibaratnya kayak si A, B. Berarti bisa berubah jadi ini. Min 2 sin X sin 1/6 pi. Karena si A-nya itu X, si B-nya itu 1/6 pi. Oke, ini sama dengan setengah akar 2 ya. Oke, sin 1/6 pi itu kan sama aja kayak sin 30. Berarti kita buat jadi min 2 sin X sin 30 setengah ya. Ini setengah akar 2. Berarti ini 2 sama 2 ini habis nih. Oke, minnya kita pindahin ke sini jadi sin X sama dengan min setengah akar 2. Tinggal cari aja pakai kuadran ya. Sin yang jawabannya min itu ada di kuadran 3 dan kuadran 4. Kalau yang setengah akar 2 kan 45 nih, berarti ini 180 tambah 45. Yang ini 360 kurang 45. Jadi jawabannya itu 225 dengan 315 ya. Tinggal kita ubah menjadi pi. Ingat ya, mengubah jadi pi pakai 180. Tinggal disederhanain ya. Oke, berarti ini jadinya tuh 5/4 pi. Pokoknya sekecil-kecilnya aja ya. Ini 7/4 pi. Oke, paham ya? Berarti jawabannya itu yang E. Kita lanjut ya. Nomor 3, itu ada 2 cos 2x ditambah 5 sin x tambah 1. Mencari HP-nya ya. Ini dari 0 sampai 2 pi. Oke, ini bentuknya kan di sini sin x. Berarti ini cos 2x-nya harus jadi sin x juga. Ingat ya, cos 2x itu rumus ada 3. Salah satunya itu 1 min 2 sin kuadrat X. Jadi pilih rumus yang ada sinnya aja. Berarti si soal ini yang tadinya 3 cos 2X ditambah 5 sin X tambah 1 sama dengan 0. Ini jadinya 3 dalam kurung 1 min 2 sin kuadrat X ditambah 5 sin X tambah 1. Oke, ini kita kaliin 3 ya. Jadi 3 min 6 sin kuadrat X ditambah 5 sin X tambah 1 sama dengan 0. Sama ya, ini kita misalkan. Sin X-nya itu sama dengan P. Oke, jadi ini kita tulis sin X sama dengan P. Berarti jadinya 3 min 6p kuadrat ditambah 5p plus 1 sama dengan 0. Ini kita kali min ya biar mudah. Jadinya kan 6p kuadrat min 5p. 3 tambah 1 kan 4. Kali min jadinya min 4. Oke, ini tinggal kita faktorkan ya. Jadi faktorkannya itu 3p sama 2p. Nah, di sininya 4 sama 1 ya, ini harus diotak-atik sih ya. Ini yang min, ini yang plus, berarti di sini P-nya itu 4/3. Yang ini P-nya itu min setengah. Oke, ini karena sin 4/3 kan lebih dari 1, berarti tidak memenuhi ya. Berarti kita ambilnya yang min setengah. Jadi tinggal cari sin berapa sih yang jawabannya itu min setengah. Itu di kuadran 3 dan 4 ya. Kan kalau yang setengah itu sin 30. Nah, berarti di sini 180 tambah 30 dengan 360 kurang 30. Jadi 210 dengan 330 ya. Oke, seperti biasa ya, tinggal ubah menjadi pi. Ini per 180 pi. Ini juga per 180 pi. Jadi HP-nya itu kalau kita sederhanakan jadinya 7/6 pi. Dengan 11/6 pi yang A ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Soal yang keempat, ini ada 2 cos kuadrat X tambah sin 2X tambah 4 sin kuadrat X. Nah, ini agak ini ya, masih membingungkan itu karena ada cos kuadrat, ada sin kuadrat. Jadi gimana? Berarti sebenarnya ini cara bisa beda-beda nih. Kalau ibu caranya kita ubah si sin 2x-nya menjadi 2 sin x cos x.
Ini kan rumus sudut ganda ya. Oke, jadi kita tulis nih soalnya. Jadi seperti ini ya. Kemudian yang 4 sin kuadrat X-nya kan kita pindah ruas nih, jadi seperti ini. Ini sama dengan 0 ya. Oke, nah terus kita misalkan cos X itu P. Kemudian sin X itu Q. Jadi nanti rumusnya berubah jadi 2P kuadrat ditambah 2PQ min 4Q kuadrat sama dengan 0. Terus kita faktorin 2P sama P. Ini kan 4Q kuadrat ya, berarti 2Q sama 2Q. Nah, tinggal kita tentuin plus minusnya supaya kalau dijumlahin jawabannya itu 2PQ. Berarti ini yang plus ya, ini yang min. Gitu. Nanti kalau misalnya bingung coba dikali-kaliin, pasti jawabannya itu kayak gini lagi ya, 2P kuadrat tambah 2PQ min 4Q kuadrat. Jadi sama aja ya. Nah, dari sini kan dibuat sama dengan 0 nih. 2P sama dengan 2Q jadinya. Kalau ini P sama dengan min 2Q. Berarti ini P sama dengan Q. Yang ini P sama dengan min 2Q aja lah ya. Nah, ini tinggal kita masukkan. Jadi cos X sama dengan sin X. Yang ini cos X sama dengan min 2 sin X. Pokoknya kalau nemu cos sama sin, kita buat tangan ya. Jadi ini dipindah ruas jadi sin per cos. Ini sama dengan 1. Yang ini juga setengahnya kita pindah jadi ke sini min setengah. Ini sin per cos. Oke, jadi kita cari tan X itu sama dengan min setengah dengan tan X sama dengan 1. Nah, sekarang kita lihat ini pengennya di kuadran berapa nih? 90 sampai 180 itu kuadran 2 ya. Kuadran 2 itu tannya gimana? Tannya positif, tannya negatif kan? Berarti yang positif ini tidak memenuhi. Kita ambil yang ini, tan X sama dengan min setengah. Karena tadi kuadran 2 ya. Ini karena kuadran 2. Oke, karena kita mau nyarinya cos. Cos itu di kuadran 2 kan negatif juga. Berarti tinggal kita bikin Pitagoras aja sih. Kita pindahin ke sini ya, karena nggak muat. Jadi sini misalkan ini X-nya, ini kan 1, 2, berarti kan sisi miringnya 5 ya, 2 kuadrat tambah 1 kuadrat. Berarti cos-nya itu samping per miring, 2 per akar 5. Kita tinggal rasionalkan, jadi 2 per 5 akar 5, tapi karena dia tadi kuadran 2, berarti kita tinggal kasih negatif ya di sininya ya. Jadi jawabannya itu cos X sama dengan min 2 per 5 akar 5, yang A ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini soal yang keempat. Soal nomor 4, tapi ini soal yang terakhir ya. Jadi, himpunan penyelesaian dari persamaan cos per 6pi min X sama dengan cos sepertiga pi min X. Untuk X-nya dari 0 sampai 2pi. Oke. Ini caranya bisa macam-macam. Kalau ibu caranya itu dipindah ruas ya. Jadi, kita buat cos seper 6pi min X dikurang cos sepertiga pi min X sama dengan 0 ya. Pokoknya kalau pindah ruas kan jadi sama dengan 0 nih. Nah, ini ingat rumus cos A min cos B. Itu kan rumusnya min 2 sin setengah A plus B dikali sin setengah A min B ya. Oke, berarti jadinya min 2 sin setengah, nah si A nya tuh sepanjang ini, B nya sepanjang ini ya. Jadi kita tulis semuanya nih, seper 6pi min X ditambah sepertiga pi min X dikali sin setengah, terus ini seper 6pi min X dikurang sepertiga pi, ini langsung plus X ya, sama dengan 0. Nah, tinggal kita rapihkan. Oke, ini setengahnya tetap dulu aja ya. Seper 6 tambah sepertiga itu jadinya sepertiga itu kan jadinya 2 per 6 ya. Jadi sama aja 3 per 6 pi min 2x. Yang ini tetap setengah juga. Ini x nya habis ya. Seper 6 kurang sepertiga itu berarti min seper 6 pi sama dengan 0. Oke, dari sini tinggal kita rapihkan lagi.
Ini kita kali setengah ya ke dalam ya, jadinya 3/12 disederhanain jadi 1/4 ya. Jadi ini 1/4 pi min X kali sin min 1/12 pi sama dengan 0. Nah ini karena sama dengan 0, kita bagi berapapun kan 0 tetap 0. Jadi kita bagi dengan ini, min 2 sin min 1/12 pi. Boleh ya dibagi dengan sudut yang udah ada hasilnya, asalkan jangan dibagi dengan sin X. Nah itu yang nggak boleh, jadi ini habis nih. Oke, berarti langsung sin 1/4 pi min X aja sama dengan 0. Nah dari sini kita boleh pakai cara K atau pakai cara kuadran ya. Ini 0-nya ibu ganti sama sin 0 aja. Jadi kita pakai cara K. Ingat ya, rumusnya itu kan yang pertama gini ya, K kali 360 derajat sama yang kedua itu 180 ya, min 0 tambah K kali 360 derajat. Oke, tinggal kita cobain satu-satu ya. Ini kalau misalnya K-nya 0, berarti di sini X-nya itu 1/4 pi. Kalau K-nya 1 itu negatif ya. Oke, oh ini sorry, ininya kita ganti 2 pi aja. Karena ini kan kita mau makainya pi ya. Jadi ini kita ganti 2 pi. Ini juga sama ya, kita ganti 2 pi ya. Nah, ini karena negatif berarti tidak memenuhi. Kita pindah ya ke sini ya. Ini kalau misalnya K-nya 0 itu negatif ya. Jadi kita coba dari K-nya min 1. Kalau ini K-nya min 1, ini juga sebenarnya bisa nyobain K-1 ya, tapi ini juga kalau nyobain min 1 itu dia tidak memenuhi, ngelebihin dari 360 derajat atau dari 2 pi. Nah yang ini kita nyobain K-1, itu jawabannya nantinya kan 1/4 pi min X sama dengan 180 min 2 pi. Nah ini 180 nya juga lupa ya, harusnya kita ganti jadi pi aja ya, jadi biar pi semua. Nah ini kan jadinya min pi nih. Oke, ini 1/4 pi min X. Ini kan X nya pindah ruas ya, jadinya 1/4 pi tambah pi, jadinya 5/4 pi. Nanti kalau yang K nya 0 dan seterusnya ini TM ya. Oke, jadi nanti HP nya itu ada 2, yaitu tadi 1/4 pi dan 5/4 pi ya. Berarti jawabannya itu adalah yang E. Oke, sampai sini dulu ya untuk pembahasan latihan 6 dan 7. Nanti ada video selanjutnya itu latihan 8 dan pembahasan kuis ya. Oke, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.